kami juga membagi unsur-unsur kejahatan menjadi dua, yaitu dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjek sendiri, untuk unsur subjektif sendiri itu ada tindak pidana ekonomi yang terdiri dari culpa atau kesengajaan. Tapi di sini kami bilang kesengajaan. Kenapa kami bilang kesengajaan? Karena perbuatan mereka ini yang tergabung dalam The ANG ini, mereka merencanakan terlebih dahulu. Jadi kayak sebelum melakukan kegiatan mereka, atas usulnya dari si namanya ya dari Mariano, dia mengusulkan kepada teman-temannya yang ada di AMG untuk gimana nih kalau kita nganuin Alpha Bank, ngebobol Alpha Bank kayak gitu. Akhirnya terwujudlah, jadi kami ngambilnya itu kalau unsur dari unsur objektif, itu kami unsur kesengajaan, bukan culpa. Terus selanjutnya dari unsur objektif, nah di sini unsur objektif kan terbagi menjadi 5 bagian, yaitu ada perbuatan manusia, akibat melawan hukum, akibat perbuatan, pembantuan dan percobaan yang wilayah tindak pidana. Kalau misalnya akibat manusia udah jelas ya, pelakunya kan ada Marino, terus ada Agatha, ada Andiong yang bisa dibilang mereka adalah manusia. Terus akibat perbuatan, nah dari perbuatan mereka ini nih mengalami si Alpha Bank selaku korban dari perbuatan mereka itu mengalami kerugian sekitar 800 miliar rupiah. Terus akibat melawan hukum, nah perbuatan mereka ini jelas suatu perbuatan melawan hukum ya, karena kayak merusak sistem keamanan dan sebagainya. Terus juga membantu dan percobaan. Nah, jadi mereka ini saling membantu. Jadi dari mana mereka tuh punya tugas masing-masing, kayak si si Marino dan Agatha itu mereka kerja di Alpha Bank, terus mereka mencari kelemahannya. Ketika ketemu kelemahan dari si Alpha Bank, mereka mengundi Andiong, yang mana mereka saling bekerja sama untuk bisa membobol si Alpha Bank itu sendiri. Terus tindak wilayah, tindak pidananya dilakukan di wilayah Indonesia karena Alpha Bank sendiri berdiri di wilayah berada di Indonesia. Nah, kalau misalnya untuk undang-undang dan pasal yang kami kenakan, di sini kami menggunakan 3 undang-undang. Yang pertama adalah Undang-Undang Perbankan. Nah, di sini kami menggunakan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Nah, di sini kami akan menguraikan sedikit unsur-unsurnya. Yang pertama, di sini kan jelaskan kalau dalam pasal 49 itu unsur-unsurnya ada direksi anggota atau pegawai bank yang melakukan pembuatan atau laporan palsu seperti itu. Nah, di sini kita bisa bilang direksi atau pegawai bank atau direktur dari bank itu sendiri adalah si Agatha, dan Marino itu kerja di Alpha Bank, mereka ikut perekrutan Alpha Bank pada tahun 2012, dan mereka terpilih untuk lolos di Alpha Bank, dan ketika mereka lolos, mereka mendapat jabatan di sana sebagai staf ahli. Bahkan si Marino pada tahun 2015 dia naik jabatan menjadi direktur staf ahli kayak gitu. Jadi di sini unsur dari si perbankan yang pertama, unsur dewan komisaris, direksi atau pegawai bank itu menurut kami sudah terpenuhi. Terus unsur dengan sengaja. Ya, perbuatan mereka karena itu suatu perbuatan yang direncanakan dan sudah terorganisir sejak lama, bahkan sejak tahun 2012-an, karena kan rencananya kalau saya baca di kasus posisi sejak tahun 2012 mereka udah berusaha masuk, 2015 si Marino udah kepilih, jadi itu udah jelas sengaja karena udah direncanakan terlebih dahulu. Terus yang ketiga adalah unsur mengenai pembuatan atau laporan palsu dalam arus rekening. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalnya si Marino itu bekerja sama dengan Andikung membuat suatu program, di mana program itu nanti ketika nasabah ini memasukkan uangnya ke dalam penarikan uang kalau nggak salah, itu nanti bakal kayak ada dimanipulasi seperti itu. Jadi yang mereka tuh bisa kena 100.000 untuk setiap penarikan, dan itu hanya terbatas untuk 5 juta kalau nggak salah. Dan di situ kita bisa lihat kalau misalnya di sini si Mariano selaku direktur IT, dia membuat suatu laporan di mana nanti gimana sih caranya biar arus ini nggak kelihatan. Berarti ntar kan dalam laporan dia sendiri bakal ada manipulasi laporan seperti itu. Itu ya pasal dari perbankan. Terus kalau misalnya dari Undang-Undang ITE sendiri, kami mengenakan
bisa dikenakan, menurut kami bisa dikenakan 2 pasal, yaitu pasal 30 dan pasal 35. Kenapa pasal 30? Di sini kami melihat unsur setiap orang dengan sengaja tanpa hak melakukan apa namanya kayak pembobolan atau peretasan sistem elektronik. Nah, di sini bisa kita lihat kalau misalnya kalau tadi unsur setiap orang sudah dijelaskan ya pada apa namanya undang-undang perbankan kurang lebih sama seperti itu. Terus di sini kalau bisa kita lihat kenapa unsur 30 pasal 30 ini kami pakai, karena menurut kami unsur ketika mereka melakukan pembobolan bank yang mana mereka minta bantuan si Panduong itu dengan membuat semacam virus malware yang bernama Destroy by Devil itu untuk meretas sistem keamanan dari si Alpha Bank. Nah, ketika dia sudah berhasil meretas sistem, mereka mengambil data-data nasabah di situ. Berarti kan mereka secara tidak langsung udah melanggar pasal 30 Undang-Undang ITE. Terus selanjutnya kami juga mengenakan pasal 35 ITE itu tentang manipulasi data. Intinya jadi di situ nanti kenapa kami bilang manipulasi data? Jadi ketika mereka sudah berhasil mengambil data para nasabah, di sini. Jadi kalau penjelasan undang-undang pasal 35 itu jelasin setiap orang yang dengan sengaja memanipulasi data atau mengambil data terus dibuat seolah-olah itu menjadi otentik. Yang berarti dibuat seolah-olah itu adalah berkas yang asli seperti itu. Di sini kita bisa lihat kalau misalnya si Mariano ini dan teman-temannya itu mereka setelah mengambil data dari nasabah seperti kayak kartu kredit, terus data-data yang lain. Nah, di sini kan khususnya kartu kredit card ya, yang mereka manipulasi sehingga sedemikian rupa mereka minta bantuan pada organisasi luar. Saya lupa namanya kayaknya. Intinya organisasi itu bisa membuat kartu kredit itu seolah-olah seperti yang asli. Sehingga kartu kredit itu nanti bisa dijual di deep web dan bisa digunakan sebagaimana kartu yang asli. Nah, itu makanya kami bilang itu melanggar pasal 35 UU ITE. Terus selanjutnya kami juga mengenakan pasal Undang-Undang Pencucian Uang pasal 3. Di mana di sini ada kegiatan namanya mentransfer dan mengalihkan. Nah, kalau mentransfer sendiri, kami di sini mengenai unsur transfer dan mengalihkan. Kenapa? Karena di situ kalau kita baca kasusnya, itu ada di mana Andi Ong itu dia berusaha mentransfer uang yang dari nasabah ke rekening milik dia. Di mana apa namanya itu salah satu cara Andi Ong untuk menutupi kejahatannya, yang itu juga termasuk dalam tindak pidana pencucian uang. Karena kalau misalnya kita baca pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Pencucian Uang, jadi dia tuh berusaha menyembunyikan hasil kejahatannya dari bidang perbankan. Seperti itu. Nah, terus unsur mengalihkan. Nah, kalau misalnya menurut saya mengalihkan di sini kalau saya lihat dari KBBI itu adalah proses memindahkan atau mengubah bentuk menjadi yang lain. Seperti itu. Nah, itu kenapa kami bilang mengalihkan? Kami berpikir seperti ini. Mengalihkan berarti kan dia memindahkan data. Nah, di sini kami berpikir kalau misalnya ketika dia mengambil data orang-orang itu dan mengalihkannya ke dalam bentuk kredit tertipuan, itu kami merasa itu adalah mengalihkan. Makanya kami mengambil pasal 3 Undang-Undang TPPU seperti itu. Nah, jadi karena Undang TPPU itu terdiri dari mengalihkan, terus apa namanya mentransfer, membelanjakan, cuman tidak semua unsurnya. Terima kasih Mbak Mary. Saya stop, mungkin sudah terlalu agak melebar gitu ya. Terima kasih atas penjelasannya, sangat komprehensif sekali ya. Jadi ada 3 undang-undang yang dikenakan. Ini jagoannya Pak Ade nih, jaksa bisa menganalisa kasus ya, gitu ya. Nanti tolong dikoreksi ya Pak Ade ya, karena langsung berkenaan dengan praktisi ini ya kita ya. Mungkin begini, ada nggak yang mau nambahin dari Mary? Selain 3 undang-undang itu, apalagi nih yang kira-kira kena dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka? Dari kelompoknya Mary dulu deh, ada nggak? Cuma 3 aja. Oke, dari kelompok yang lain, kira-kira ada tambahan nggak? Apa yang dijelaskan oleh Mary, kira-kira ada nggak? Apa ada yang kira-kira nggak pas, ataupun ada yang ingin ditambahkan, atau undang-undang yang lain yang kira-kira memang bisa dikenakan? Mary, S1-nya hukum ya?
Iya, Pak. Perdata pidana. Han, Pak. Oh, Han. Oke. Ada yang lain? Saya mau menambahkan, Pak, sedikit. Oke, silakan. Share screen saya, Pak ya. Ya, silakan. Oh, saya deg-degan, Pak. Berarti kamu ini belum makan kalau gitu deg-degan. Oke, singkat saja ya. Saya lihat slide-nya banyak ini. Iya, Pak. Ini dari perspektif kami mana lagi? Kami mengenakan beberapa undang-undang ini, Pak. Oke. KUHP, KUH Perdata, Undang-Undang Darurat tahun 1955, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Transfer Dana, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Sektor Jasa Keuangan, Peraturan OJK. Nah, selanjutnya analisis kami ya, Pak. Langsung saja. Nah, Aldo Lado, Agatha, dan Andreas Peris merupakan pegawai Alfa Bank, sengaja memberi keterangan yang wajib merahasiakan mengenai nasabahnya. Aldo, ini perspektif kami mengenai penyertaan tindak pidana. Aldo Lado dikenakan pasal 3 UTPP pencucian uang, bisa ditambahkan dengan pidana tambahan, dikenakan lagi Undang-Undang ITE, karena dia membuat program ilegal yang digunakan untuk melangsungkan kejahatan dari mengambil transfer data sistem informasi, dokumen elektronik, penyadapan, itu masuk semua, Pak. Jadi itu memberatkan. Lalu Undang-Undang Transfer Dana, dia yang dari 5 juta itu, yang 100-nya ke dia, itu termasuk pidana transfer dana, Pak. Jadi mereka diancam dengan pidana 20 tahun dan paling banyak 10 miliar. Ini perspektif Delneming. Dan DEMG bisa dikatakan melakukan kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi sama diancam juga, tetapi bisa ditambahkan dengan pidana tambahan berikut ini: pengumuman putusan hakim, pembekuan sebagian, pencabutan izin usaha, pembubaran, pelarangan korporasi, aset, dan lain-lain. Dan pelakunya kan banyak tidak berdomisili di Indonesia. Penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti. Berbeda jika perspektif korporasi dapat didenda sebanyak 100 miliar. Dan kejahatan yang dilakukan di EMG merupakan perbarengan tindak pidana yang pidananya bisa ditambah 2/3. Lalu ada perlindungan hukum yang bisa dilakukan oleh korban. Dalam hal korban ini nasabah bisa meminta pertanggungjawaban oleh pelaku usaha ini, Pak. Lalu bank dapat juga meminta restitusi pada DEMG dengan membuat permohonan ke LPSK. Sekian, Pak. Itu tambahan dari kami, Pak. Oke, terima kasih Mas Bill. Jadi ada tambahan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kemudian ada KUHP ya. Kalau KUH Perdata saya nggak lihat ya apa gitu ya. Mungkin nanti teman-teman yang lain. Ada lagi yang lain? Pak Ade, ada tambahan Pak Ade? Gimana melihat kasus ini Pak Ade dalam dunia praktisi? Apa yang cakep? Baik, ada yang lain? Kurang lebih sama atau nggak ngerti atau bingung?
Baik, nggak apa-apa ya. Saya coba menjembatani ya. Artinya teman-teman sebagian besar sudah paham, walaupun hanya diwakili oleh 2-3 orang, untuk melihat sebuah posisi kasus. Nah, sebenarnya kita hanya bisa menginventarisir. Kemudian hal-hal apa saja, unsur-unsur apa saja yang kemudian bisa dijadikan sebuah pengenaan untuk terhadap kejahatan tersebut, gitu ya. Kalau kita lihat dari kasus posisinya, ini kasus posisinya real loh, terjadi ya. Kalau teman-teman lihat baru-baru ini itu kan ada kasusnya Maria Pauline ya, yang baru tertangkap itu kredit palsu itu yang banyak. Kemudian ada pembobolan dari BNI di awal-awal tahun 2020. Nah, kasus ini menarik untuk diangkat karena apa? Karena yang bisa dikenakan itu kan berlapis dari berbagai macam undang-undang. Nah, sebenarnya nanti kewenangan kejaksaan lah yang menilai kira-kira pasal-pasal mana saja yang bisa dikenakan karena melihat unsurnya perbuatannya beda-beda gitu ya. Contohnya saja, saya kasih contoh, ada transformasi kejahatan digital ke kejahatan yang sifatnya konvensional. Artinya dari digital kemudian dibuat kartu palsu, kemudian diedarkan via internet. Nah, barangnya itu konvensional fisik. Nah, apakah kemudian dikenakan di pemalsuan di KUHP atau kita kena pemalsuan atau counterfeit di ITE. Nah, sebenarnya ini yang salah satu tindakan transformasi ini yang harus masuk analisa rekan-rekan sekalian. Jadi kalau belajar kasus posisi, kita harus bisa melihat tindakan awalnya itu sampai tindakan akhir. Jadi nggak bisa kita melihat sebuah kejahatan itu hanya dilihat dari satu sisi saja. Jadi harus dilihat historisnya gitu ya. Apalagi kerjasama dengan luar negeri. Nggak serta-merta bisa tertangkap karena posisi domisilinya kan di luar negeri. Apa yang bisa dilakukan? Nah, konsep MLA misalnya, Mutual Legal Assistance sudah ada apa belum? Kemudian kerjasama Interpol, kerjasama bilateral untuk penanganan kejahatan itu sudah ada apa belum? Nah, ini juga yang harus dilihat. Tapi saya tidak berharap sampai ke sana. Analisa teman-teman dari penjelasan itu sudah cukup apa ya, mencerahkan mungkin buat rekan-rekan semua. Jadi saya harap begitu, karena kuliah S2 ini bukan lagi kita bicara teori dan lain-lain. Nanti saya sampaikan teorinya sedikit saja. Nah, tapi kita harus lebih banyak praktek. Nah, jadi ada tugas-tugas ke depan. Kalau serak, nyaman, grupnya ini saja, atau nanti kita robah, nanti saya minta opininya. Kalau oke, sampai 8 pertemuan nanti UTS, grupnya ini aja. Tapi kalau memang mau berubah, ya monggo, silahkan. Karena kan kita demokratis ya gitu. Baik, berkenaan dengan kasus posisi ada tambahan? Atau ada yang mau tanya? Nah, kalau mau tanya nanti, Pak Bayu, ya silakan Pak Ade. Itu bahan presentasi teman-teman kan bagus kan itu. Cuman memang perlu diperhatikan tadi Undang-Undang ITE. Kalau peristiwanya tahun 2012, apakah yang digunakan 2008, 11 2008 atau yang 2016. di 2016? Gitu. Jadi Ya. kalau peristiwanya 2012, artinya yang digunakan adalah unsur-unsur yang ada di 2008. Itu aja buat ajas kita bahwa keberlakuan yang di tahun 2016 itu kan bukan ke belakang, sama aja kayak Undang-Undang 371 tentang korupsi dengan Undang-Undang 99. 71 itu untuk peristiwa yang di bawah tahun 99 kan gitu. Itu aja Pak Bayu. Terima kasih. Ya, terima kasih koreksinya Pak Ade. Nanti sama-sama cek kita ya. 2016 itu perubahan, jadi ada cuma beberapa pasal saja yang berubah. Nah, jadi nanti dilihat apakah yang dikenakan pada kasus posisi itu pasal yang berubah atau tidak. Nah, kalau dikenakan terhadap pasal yang berubah,
otomatis dia pakai perubahan yang di 2016. Kalau perubahan tidak otomatis menghilangkan 2008 ya. Nah itu. Ya. Terima kasih Jadi, Pak Ade. Silakan Pak. Perubahan yang di 2016, Pak Bayu, pasal-pasal perubahan itu untuk yang 2016 ke atas. Ya. Yang di 2016 ke bawah, dia tetap merujuk di pasal 2008 ya. tahun 2008. Mungkin itu Pak Bayu. Ya, ya, sama-sama Pak Ade. Baik, mohon dicermati ya untuk rekan-rekan semua ya. Nah, jadi nanti kalau ada kasus fakta yang terjadi sebenarnya kita bisa menilai gitu. Ada tambahan rekan-rekan? Kalau nggak ngerti tanya ya, kita demokratis ini. Santai saja, informal saja kita ya. Nah, tapi ini yang hadir di sini saya nilai tugasnya gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau share sedikit tentang, kalau kemarin kan kita sudah bicara contoh-contoh kasusnya begitu ya. Kemudian hari ini kita coba menganalisa sebuah kasus posisi. Nah, sekarang kita coba melihat apa sih hari ini kejahatan ekonomi itu yang ada di dunia sekarang gitu loh. Kemudian dihubungkan dengan hukum positif kita. Nah, coba saya akan share screen sedikit. Kalau mau cut di tengah silahkan ya, nggak apa-apa gitu ya. Baik, rekan-rekan sekalian yang perlu kita pahami gitu ya. Nanti ini kan kebanyakan teman-teman fresh graduate gitu ya. Kalau kayak Pak Ade nggak usah diragukan lagi lah ya. Prakteknya udah banyak gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngelihat kejahatan ekonomi sama Pak Ade lah ya. Nanti diskusi sama beliau gitu. Baik, ada sebuah sebentar ya. Enaknya kita ke sini dulu nih. Nah, ya. Sebentar ya, ada gangguan. Baik, mohon maaf. Ada sedikit panggilan tadi. Baik, pada dasarnya, ini saya mulai dari pidana ya, sudut pandang hukum pidana. Paling sulit sekarang sebenarnya membatasi kejahatan itu apakah kejahatan ekonomi yang sifatnya private perdata, kemudian kejahatan ekonomi yang kemudian melahirkan sebuah pemikiran tentang aliran hukum pidana seperti itu. Nah, kalau kita melihat kasus posisi tadi, kira-kira apakah sebenarnya kasus itu masuk ranah pidana, private, perdata? Kalau kita ngelihat objeknya, badan hukumnya bank gitu ya. Kemudian pelakunya ada badan hukumnya, ada personalnya gitu ya. Nah, kita melihat seperti ini. Saya berangkat dari sudut pandang hukum pidana. Ada sebuah fakta, yaitu ada sebuah kejadian, ada sebuah kejahatan, ada peristiwa hukum. Kemudian ada hukum positif yang memang sudah terlahir, sudah ada dalam bangsa Indonesia. Nah, kita tidak lari dulu ke fakta yang hari ini kita sudah bahas kasus posisinya, tetapi saya mau mengajak teman-teman bahwa sebenarnya ada 4 unsur atau 4 hukum yang sudah ada gitu ya di Indonesia. Yang pertama adalah kita kalau bahasa Latinnya ius constitutum gitu ya, tapi nggak usahlah pakai istilah-istilah Latin gitu ya. Ada hukum pidana positif gitu.
Nah, yang hukum pidana positif yang sudah kita ketahui bersama, bahkan KUHP, pidana, sekarang ada RUU, KUHP ya. Nah, dan undang-undang yang lain gitu ya. Nah, kemudian ada ius constituendum gitu, atau sebenarnya pemerintah hari ini, legislatif maupun pemerintah eksekutif dan legislatif itu berharap hukum yang di masa depan itu ada hukum yang adil, kemudian hukum yang berkesejahteraan, kemudian banyak sekali ya teori yang bicara bahwa hukum itu akan menjadi sebuah alat untuk keadilan, kenyamanan, kesejahteraan, dan lain-lain. Nah, kalau kita istilahkan tuh hukum yang dicita-citakan lah. Nah, tapi prakteknya kita belum tahu gitu ya. Nah, kemudian ada pengaruh asing. Ada pengaruh asing ya. Kemudian ada hukum adat juga, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Nah, sebenarnya 4 inilah yang mempengaruhi bahwasannya kejahatan itu kita akan menilai dari 4 faktor ini, gitu ya. Lahirnya sebuah pasal di salah satu undang-undang itu adalah berkenaan dengan 4 ini. Tetapi kita juga harus melihat bahwa faktanya apa. Nah, perubahan Undang-Undang ITE misalnya, itu kenapa? Karena transformasi teknologi yang hadir hari ini. Dulu orang nggak ribut dengan adanya dengan adanya jasa online gitu ya. Tapi hari ini berkaitan dengan ekonomi ada yang dirugikan. Sehingga perlu diatur peraturan pemerintah atau peraturan Kementerian Perhubungan ataupun yang terkait untuk hal-hal tersebut. Dulu tidak diatur masalah ITE yang berkenaan dengan elektronik. Nah, tapi di tahun 2000-an semua sekarang sudah model elektronik semua, termasuk transformasi kejahatan ekonomi. Nah, berangkat dari sini, rekan-rekan semua, jadi kita harus bisa berpikir, melihat sebuah peristiwa hukum tidak bisa serta-merta harus dilihat dari satu sudut pandang. Jadi, saran saya tidak hanya pidana hari ini, tetapi kita harus berangkat dari pidana, karena kita bicara pidana ekonomi hari ini. Nah, tetapi kita juga harus melihat hukum-hukum apa saja yang bisa dikenakan terhadap suatu peristiwa tersebut. Nah, ada Mark Angel ini membagi dalam peristiwa hukum, khususnya hukum pidana itu ada kriminologi, kemudian ada hukum pidana, dan ada kemudian sistem peradilannya. Nah, ini melihat sebuah tatanan hukum ya. Nah, ini yang harus juga dilihat sebagai suatu kesatuan. Nah, coba kita melihat dari sebuah peristiwa ya, yang kita lihat bahwa ini ada yang kalau kita contohkan tadi ada kasusnya Alfa Bank, itu pecahan dari multinational corporation yang ada di Jepang, kemudian dia berdiri di Indonesia, kemudian terjadi sebuah peristiwa hukum. Nah, kita mengkajinya dari mana? Nah, sebenarnya kasus ini kan fiktif ya, belum ada putusan. Nah, nanti tugas berikutnya teman-teman mencari sebuah kasus hukum yang sudah ada putusannya, yang kira-kira sama lah dengan kasus posisi yang saya berikan. Artinya dia bisa dikenakan pasal berlapis. Nah, kasusnya Maria Pauline itu juga bisa jadi sebuah case ya, walaupun belum putus hari ini gitu. Kemudian ada kasus pembobolan bank, ataupun kasus TPPU yang lain, ataupun kasus kejahatan ekonomi yang lain. Nanti teman-teman cari, nah nanti bisa dianalisa seperti apa. Nah, yang langkah kita selanjutnya, kita harus bisa melihat dari ilmu hukum pidana positif, yaitu peraturan perundang-undangan yang sudah ada,
Kemudian proses penyelesaiannya seperti itu ya, ada sistem peradilan pidana. Nah, kita harus melihat itu juga. Sudah paskah undang-undang itu dengan keputusan yang ada di pengadilan? Nah, itu. Jadi kerangka ini menjelaskan bahwa sebuah kejahatan itu nanti akan melahirkan apa? Harus dilihat dari sudut pandang apa? Dari sudut pandang pidana positifnya, kemudian dari penal policy-nya, dari sistem peradilan pidananya. Ada politik hukum pidananya. Nah, ini yang harus dilihat. Nah, saya tidak perlu jelaskan terlalu panjang ya, teman-teman bisa melihat dari ini, nanti saya share di vClass, teman-teman juga bisa download di situ ya. Oke, saya mute dulu yang lain. Oke, saya lanjut ya. Nah, jadi teman-teman nanti ketika melihat sebuah kasus hukum yang sudah ada putusannya, jadi yang harus dilihat sebenarnya yang ini. Di sebelah kanan ya, dari ilmu hukum pidana positif dan politik hukum pidananya, kita melihat bagaimana undang-undang itu diterapkan. Kemudian bagaimana undang-undang itu menjadi sebuah dasar dalam penegakan hukum. Dan apa saja sih yang menjadi faktor yang mempengaruhi, bisa formil dan material. Nah, ketika kita lihat dalam sistem peradilan pidananya, kemudian bagaimana hukum itu dibuat sebagai referensi. Nah, kita mengenal sebuah jurisprudence. Nah, itu kan menjadi sebuah dasar ya, dasar dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dalam menelaah sebuah kasus dan mengenakan ke pasal berapa dan undang-undang berapa. Bagaimana hukum dibuat, bagaimana hukum itu ditransformasikan, kemudian bagaimana hukum itu dikembangkan. Nah, hukum itu dibuat berdasarkan peristiwa, hukum itu dibentuk untuk menjaga, kemudian membentuk, memberikan sebuah batasan, kemudian dikembangkan dengan melihat semua unsur perkembangan teknologi, sosial, dan lain-lain. Nah, makanya dalam sistem peradilan pidana disebut juga di sini ada social policy yang mempengaruhi sistem peradilan pidana itu. Nah, contohnya saja hari ini pandemi COVID-19 memaksa kita harus merubah penal policy kita. Bukan merubah undang-undangnya, tetapi merubah caranya bagaimana berhubungan dan menetapkan sebuah putusan. Nah, ini yang saya pikir teman-teman harus punya. Kerangka pikir ini yang harus punya dalam perkuliahan ini sampai akhir. Nah, nanti sama Bu Erna Dewi mungkin akan dikupas lebih banyak pembicaraan materi yang berkaitan dengan teori-teori pidana. Nah, tapi saya lebih enak mengajak teman-teman untuk menganalisa kasus. Jadi otak kita terbiasa untuk menganalisa, gitu ya, mencari siapa sih ini yang ngebuat begini gitu, siapa sih pelakunya gitu, bisa dikenakan pasal berapa sih. Nah, jadi dari dua kelompok yang memberikan tanggapan, artinya ada 3 undang-undang, yang pertama kemudian bertambah lagi 2, berarti kan ada opsi untuk penegak hukum. Itulah yang terjadi di dalam dunia praktisi juga gitu. Ada diskusi mendalam terhadap apa yang harus dikenakan gitu. Sama halnya dengan kelas kita hari ini. Nah, beda-beda kan begitu. Nah, itulah yang saya harapkan ke teman-teman. Jadi kalau saya ambil, kalau teman-teman pernah lihat podcast-nya atau wawancaranya Sandiaga sama siapa? Sandiaga dengan Cinta Laura, ditanya sama mereka, ditanya sama Sandiaga, Cinta Laura, kamu dulu kalau kuliah high education itu dapat apa sih gitu. Nah, saya itu nggak, sebenarnya kalau ditanya profesornya, kamu dapat ilmu apa kemarin? No, I don't remember gitu ya. Saya nggak tahu apa-apa gitu. Saya lupa.
Tapi dapat apa? Jawaban dia mencengangkan. Saya mendapatkan pemikiran orang-orang dalam berbagai aspek, dalam berbagai perspektif. Nah, perbedaan hari ini melahirkan pandangan yang berbeda, gitu loh, perspektif yang berbeda. Kok bisa ya kena dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen? Kok bisa ya kena OJK, gitu ya? Kok bisa ya kena KUHP? Nah, ternyata orang-orang punya sudut pandang yang berbeda terhadap suatu perbuatan, gitu. Nah, kalau contohnya saja tadi ya, kartu kredit ternyata sudah dipalsukan, kemudian dicetak. Cetak itu dijual pakai internet. Nah, dia kira-kira kena ITE, apa kena pemalsuannya, gitu, atau kena KUHP, atau malahan berlapis. Nah, ilmu ini yang harus teman-teman belajar dari dunia praktisi. Nah, saya harap yang fresh graduate nanti bisa dapat dunianya sendiri ya, dunia pekerjaannya sendiri. Saya kira itu ya, 2 slide itu mungkin bisa menjadikan teman-teman bingung gitu lah. Saya berharap teman-teman bingung gitu. Jadi mencari apa yang saya bicarakan tadi gitu. Karena apa? Karena bingung itulah awalnya normal gitu ya. Kalau nggak bingung berarti nggak normal gitu. Nah, itu ya. Baik, kira-kira itu silahkan tambahkan. Pak Ade juga silahkan tambahkan kalau saya ada yang kurang ya. Ini siapa lagi nih yang ada praktisi? Kalau Pak Ade ini dari kejaksaan, yang dari polisi, hakim, dari kesehatan juga nggak apa-apa Bu, dari pidana-pidana ekonomi yang bicara masalah kesehatan juga banyak. Apalagi sekarang nih banyak dijual barang-barang e-commerce yang nggak ada BPOM-nya, nggak ada izin edarnya gitu ya. Alat-alat kesehatan ya terutama ya perempuan-perempuan ini. Nah, hati-hati gitu ya. Nah, itu masuk pidana ekonomi atau bukan gitu. Ternyata pabriknya banyak gitu ya yang nggak ngantongin izin. Oke, itu kira-kira sudah azan ya. Ada pertanyaan tambahan? Silahkan. Atau tambah nggak ngerti. Kalau tambah nggak ngerti, bagus. Jadi ada diskusi nanti. Nanti tugasnya di Fikles ya, coba nanti dilihat ya. Silahkan aja kalau grupnya mau berubah, monggo. Jadi bisa teman-teman bisa meet up lah di luar sana gitu ya, bicara diskusi, cari kasus. Minta sama Pak Ade kalau nggak ada kasus ya, dia banyak kasus. Oke, silahkan ada tambahan. Sepertinya harus kuliah di darat ini Pak Bayu. Kuliah di darat ya, kita Iya. di udara gitu ya. Kayaknya belum bisa Pak Ade, karena akhir tahun kita masih keputusan universitas, sepertinya kita masih harus mengudara seperti ini. Gitu. Ya, tapi next time bolehlah diatur kapan mau ketemu, karena nggak banyak juga kan, kayaknya ruang S2 itu lebar, jadi bisa diatur. Tapi kayaknya nggak boleh kalau di kampus lagi lockdown ya, Unila. Oke, ada yang lain? Izin Pak. Ya, Mas Jadi Bill. dari pemaparan 2 slide tadi itu tentang penanggulangan kejahatan ya Pak. Teorinya Prof. Barda Nawawi Arif yang tentang pencegahan dan penegakan hukum pidana Pak. Baik, saya sebenarnya mengasih 2 slide itu untuk teman-teman menciptakan kerangka pikir gitu ya. Jadi tidak hanya bicara penanggulangan kejahatan ekonomi, kemudian menelaah kasus, tapi lebih jauh daripada itu gitu loh. Bagaimana hukum itu dibuat, kemudian bagaimana sejarah hukum itu harus menjadi prioritas, kemudian bagaimana kita bisa menganalisa masa depan sesuai dengan peraturan yang kita buat gitu. Bagaimana hukum bisa dikembangkan, kemudian bagaimana hukum itu bisa harmonis gitu. Nah, jauh ke depan gitu ya. Jadi tidak hanya sebatas dalam penanggulangan kejahatan saja. Gitu ya Mas Bill ya. Nah, oke, ada yang lain? Cukup? Baik, saya rasa cukup. Terima kasih rekan-rekan yang hari ini sudah bisa hadir. Saya izin rekam nanti untuk penilaian saya. Jadi yang belum dapat nilai tugas, silahkan nanti besok menyusul ya kalau belum bisa hadir. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan ke Fikles
untuk kasih komen atau apa. Nah, nanti ada juga absen di Fikles, silahkan komentar dan lain-lain. Kira-kira itu, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih, salam sehat untuk semuanya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.